Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos menjawab pertanyaan bagaimana seandainya misi pengejaran Sasuke berhasil. Di video kali ini Abdikos akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kos, yaitu bagaimana jika Shino ikut misi pengejaran Sasuke. Buat yang tidak paham, sebenarnya yang akan diajak dari formasi 5 adalah Shino bukan Kiba, tapi karena Shino sedang ada misi bersama klan Aburame, maka Shikamaru mengajak Kiba. Jadi buat yang lupa urutannya adalah Shikamaru mendapat perintah dari Tsunade untuk membentuk tim 5 orang demi mengejar Sasuke. Dari sini Tsunade langsung merekomendasikan Shikamaru agar mengajak Naruto, mengingat Naruto adalah teman Sasuke. Nah, setelah dapat Naruto, Shikamaru langsung mengajak rekan satu timnya, yaitu Choji, yang mana Naruto sempat ragu dengan keikutsertaan Choji sehingga dia butuh seseorang yang lebih kuat. Maka Naruto langsung merekomendasikan Shino. Ternyata Shino sedang ikut misi klan Aburame, jadi terpaksa yang diajak saat itu adalah Kiba. Dan terakhir Rock Lee yang masih dalam proses penyembuhan langsung merekomendasikan Neji. Jadi ya, terbentuklah 5 orang ninja untuk mengejar Sasuke. Dari sini sudah jelas alur yang akan Abdikos pakai adalah bagaimana seandainya Shino menggantikan Kiba dalam misi ini. Bukan Shino ikut misi sehingga timnya jadi 6 orang, atau Shino menggantikan Rock Lee. Meskipun ini lebih masuk akal mengingat Rock Lee sebelumnya ditampakkan masih dalam proses penyembuhan. Yap, kalau boleh jujur-jujuran, daripada Rock Lee yang datang membantu Naruto dari Kimimaro, harusnya Shino yang datang karena dia tidak cedera apapun. Tapi ya sudahlah, kedatangan Rock Lee juga mengandung unsur nostalgia bersama Gaara. Jadi momen rekonsiliasinya dapat banget. Ya, bagaimana seandainya Shino saat itu tidak ada misi dan menerima tawaran Shikamaru dan Naruto untuk ikut misi pengejaran Sasuke. By the way, Shino pasti mau mengikuti misi ini karena di Shippuden Shino terus mengungkit kenapa hanya dia yang tidak diajak misi mengejar Sasuke. Yap, jadi seperti apa misi ini jika Shino menggantikan Kiba? Mengingat Kiba di misi ini perannya hanya menemukan di awal, lalu jadi bulan-bulanan Sakon Ukon di bagian akhir. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, seberapa kuat Shino saat itu? By the way, saat ujian Chunin tahap 1 setidaknya ada 3 pertarungan yang perbedaan kekuatannya terlampau jauh, yaitu Neji versus Hinata, lalu Shino versus Zaku, dan terakhir Temari versus Tenten. Yap, Neji versus Hinata daripada disebut pertarungan malah mirip dendam kesupat Neji sebagai klan cabang yang ingin menghabisi Hinata sebagai klan utama Hyuga. Sementara Shino versus Zaku dan Temari versus Tenten daripada disebut pertarungan, ini lebih layak disebut pembulian, yaitu Shino membuli Zaku dan Temari membuli Tenten. Jadi ya, Shino di ujian Chunin kuat banget. Meski tidak ada pertarungan dia di babak final, tapi saat melawan Kankuro jelas sekali kalau Shino bahkan lebih kuat dari Tsunagakure Siblings karena dia bisa bunshin serangga dan juga ahli strategi jarak jauh. Bisa dibilang Shino adalah Gaara versi serangga, tapi dalam hal strategi dia lebih unggul dari Gaara. Kedua, posisi Shino dalam strategi Shikamaru. Yap, jika Shino yang ikut misi pengejaran Sasuke bukan Kiba, maka Abdikos yakin Shikamaru akan menempatkan Shino di posisi Kiba. Perbedaan Shino dan Gaara adalah serangga Shino selain bisa jadi media penyerang dan media pengalihan, serangga tersebut juga bisa digunakan sebagai media pelacak, sementara pasir Gaara tidak bisa digunakan sebagai media pelacak. Dan ya, ini hampir sama efektifnya dengan pelacakan Kiba serta Akamaru. Kiba dan Akamaru mungkin sedikit lebih unggul karena mereka menyaksikan posisi musuh secara langsung. Tapi jangan lupakan kalau di tim ada Neji yang bisa melihat lebih jauh dengan Byakuganya. Jadi ketika serangga Shino mendeteksi cakra musuh, maka Neji bisa memastikan posisi musuh dengan melihat tracking serangga Shino. Keunggulan lain, serangga Shino lebih sulit dideteksi musuh selama pelacakan daripada Akamaru dan Kiba. Intinya dalam hal strategi, posisi Shino akan menggantikan Kiba, yaitu di bagian paling depan. Ketiga, jalannya pertarungan. Inilah hal yang paling menarik untuk dibahas, yaitu bagaimana jalannya pertarungan saat Kiba digantikan Shino. Menurut Abdikos ada 2 kemungkinan, yaitu saat itu juga kelima ninja akan tawuran dengan Sound 4, mengingat ada petarung jarak jauh di kalangan Shikamaru, yaitu Shino. Atau kalau memang terpaksa Jirobo mengorbankan diri untuk menghambat tim Shikamaru, maka Abdikos yakin kali ini Jirobo tidak akan mampu menahan lebih lama karena ada Shino yang petarung jarak jauh.
Jadi adegan para tim Shikamaru dikurung dalam Doton Jirubo akan di skip jika ada Shino alias Choji akan langsung menghadapi Jirubo. Pengejaran akan berlanjut di mana Kidomaru akan menahan saat berada di tengah hutan. Dan ya, inilah hal menariknya, jika di cerita aslinya Neji mengorbankan diri untuk melawan Kidomaru, Abdikos rasa peran ini tidak akan lagi diambil Neji tapi Shino. Yap, di sini kita akan melihat laba-laba versus bug alias serangga kecil. Keduanya sama-sama petarung jarak jauh. Dan menurut Abdikos, hasil dari pertarungan ini tidak akan jauh berbeda seperti saat Shino melawan Kankuro, yaitu keduanya baik itu Kidomaru atau Shino akan sama-sama tumbang, tapi Shino tidak sampai sekarat layaknya Neji. Atau mungkin pertarungan keduanya berlangsung alot sehingga tidak ada yang tumbang dari keduanya. Sedangkan di pengejaran ketiga akan sama, yaitu terjadi pertarungan di 3 tempat sekaligus. Shikamaru akan melawan Tayuya, Neji akan melawan Sakon Ukon, dan Naruto akan ditahan Kimimaru. Dari sini akan ada hal yang sangat menarik, yaitu jika Kiba jadi bulan-bulanan Sakon Ukon, maka Abdikos yakin Neji akan bisa menang dari Sakon Ukon. Yap, kelemahan Neji adalah pertarungan jarak jauh yang tersembunyi, sedangkan Sakon Ukon adalah tipe petarung jarak dekat dan pertahanan dengan barrier Rashomon. Jadi Neji akan unggul di pertarungan ini, apalagi sudah Abdikos jelaskan kalau Kidomaru melawan Neji di dalam hutan adalah pertarungan yang tidak seimbang. Setelah mengalahkan Sakon Ukon, Neji akan maju untuk menyusul Naruto dan bertarung melawan Kimimaru, atau mungkin menyusul Shikamaru untuk membantunya melawan Tayuya. Tapi menurut Abdikos, karena prioritasnya adalah Sasuke, Neji sebagai wakil kapten akan langsung mengambil alih misi pengejaran untuk membantu Naruto menghadapi Kimimaru. Hasilnya mungkin sama saja, yaitu Neji menyuruh Naruto untuk mengejar Sasuke yang telah keluar dari gentong, sementara Neji menghadapi Kimimaru sendirian. Bedanya kali ini Rock Lee tidak akan datang, jadi kedatangan Gaara akan membantu Neji untuk menghadapi Kimimaru. Keduanya akan tetap kalah sampai akhirnya Kimimaru mati karena penyakitnya sendiri. Begitu juga Temari yang membantu Shikamaru. Lalu bagaimana dengan Kankuro? Sudah Abdikos bilang kalau Kidomaru bertarung di dalam hutan, maka dia adalah anggota Sound Force terkuat. Jadi kemungkinan Kankuro akan datang untuk membantu Shino melawan Kidomaru yang pertarungannya sangat alot. Dan disinilah hal menariknya, jika Shino dibantu Kankuro maka pertarungan tidak akan imbang, tapi kekalahan akan ada di pihak Kidomaru. Sehingga Shino dan Kankuro yang menang tanpa sekarat akan melanjutkan pengejaran Sasuke. Jadi ya, jika dipikir secara logika, maka akan terjadi pertarungan 3 lawan 1 antara Sasuke melawan Kankuro, Naruto, dan Shino. Dan ini akan membuat Sasuke berhasil diseret paksa oleh ketiga ninja ini alias misi akan berhasil. Plot ini tentu tidak semenarik Naruto yang menghadapi Sasuke sendirian di lembah akhir. Jadi untuk mengatasi plot tidak menarik ini, Abdikos punya rekomendasi plot tambahan, yaitu Kimimaru menahan semua pergerakan ninja yang mengarah ke Sasuke sampai titik darah penghabisan. Jadi ya, Shino dan Kankuro pada akhirnya akan ditahan oleh Kimimaru sendirian. Jadi Kimimaru akan melawan 4 ninja sekaligus, yaitu Gaara, Neji, Shino, dan Kankuro. Kenapa plot ini menarik? Karena Kimimaru adalah anggota terakhir klan Kaguya alias klan dari cikal bakal musuh akhir di dunia Naruto. Pertarungan dia melawan Gaara menurut Abdikos agak mendowngrade level Kimimaru sebagai anggota terakhir klan Kaguya. Apalagi Kimimaru adalah calon wadah Orochimaru selain Sasuke yang gagal karena kurangnya pengetahuan untuk menyembuhkan penyakit misteriusnya. Jadi harusnya Kimimaru bisa jadi side boss di arc ini. Kekuatannya bukan lagi di level Gaara yang sempat kalah dari Sasuke di ujian Chunin, tapi sudah di level gabungan dari 4 Sound Force. Yap, jika Orochimaru mengutus Sound Force untuk menjenguk Sasuke, harusnya Sasuke di mata Orochimaru lebih berharga dari keempat ninja bunyi. Dan karena Kimimaru adalah wadah Orochimaru yang gagal, maka harusnya Kimimaru tanpa penyakit statusnya sama seperti Sasuke, yaitu lebih berharga dari keempat ninja bunyi. Jika spesialnya Sasuke adalah Sharingan dan mungkin darah dari reinkarnasi Indra, maka spesialnya Kimimaru mungkin Keke Genkai tulang dia yang lebih kuat dari gabungan keempat ninja Sound Force. Jadi ya, keroyokan Gaara, Shino, Kankuro, dan Neji masih bisa ditahan imbang oleh Kimimaru sampai akhirnya menjelang dikalahkan Kimimaru mengeluarkan jutsu hutan tulang yang akhirnya membunuh dirinya sendiri. Plot ini juga tidak membuang plot utama, yaitu Sasuke mengalahkan Naruto dan kabur menuju Orochimaru, sehingga plot Naruto Shippuden masih sama dengan penghormatan lebih besar pada Kimimaru. Intinya, jika tanpa plot tambahan Kimimaru adalah side boss,
Dengan memasukkan Shino, misi pengejaran Sasuke akan berhasil bahkan tanpa melibatkan Rock Lee yang sebelum misi ditambahkan masih cedera. Jadi intinya Shino adalah pembeda untuk keberhasilan misi pengejaran Sasuke, dan mungkin inilah alasan Kishimoto membanet Shino di misi ini dan terus mendowngrade perannya, sehingga di anime Boruto Shino yang sebelumnya badass malah jadi guru badut yang setara Konohamaru. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.